وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur yaitu bab al-mubadarati ilal khairat wa haddu man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukannya dengan dapat menular. Terlebih lagi jika seorang berada di lingkungan tempat orang-orang baik berada, besar kemungkinan dia akan tertular karena kebaikan-kebaikan orang yang baik yang di sekitar dia. Sampai-sampai ada seorang yang mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang yang soleh meski diriku belum termasuk bagian dari. Tapi kecintaannya kepada orang-orang soleh, ketertarikannya kepada orang-orang soleh itu suatu sinyal baik untuk dia. Kelak kebaikan ini diharapkan bisa menular kepada orang yang belum. Di Mekah yang dahulunya adalah darul kufur, tempat kekufuran. Ya. Perhatikan baik-baik, tempat kekufuran menjadi darul Islam wa darut tauhid. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengumpamakan teman yang baik itu kahamilil misk, seperti seorang pedagang minyak wangi. Apa kelebihan pedagang minyak wangi? Imma an tabta' minhu, kata Nabi SAW, bisa jadi engkau belanja kepadanya, beli darinya minyak wangi, atau bisa jadi hanya engkau mendapatkan wangi yang harum darinya. Dan Nabi SAW mengumpamakan dengan pengumpamaan yang real. Ini perumpamaan yang real, teman-teman. Dan besok pagi atau nanti setelah ini bisa kita praktekkan. Teman yang buruk itu seperti pandai besi. Kalau kita datang kepadanya, dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin saja baju kita bolong, terbakar karena percikan karat besi mengenai kita, atau minimal kita mendapatkan bau karat, bau tidak sedap darinya. Ya, tanpa mengkerdilkan profesi tukang besi, tidak. Ini perumpamaan yang real. Baik dan teman yang buruk itu sama-sama berpotensi untuk memberikan hadiah. Iya, kegelapan di malam hari itu berlalu dan disusul oleh kegelapan berikutnya. Maksudnya kondisinya semakin parah. Banyak menggelincirkan orang yang banyak, memalingkan dulu. Di zaman kami menuntut ilmu di tempat yang sama, sangat minim sekali maksiat. Sekarang maksiat dibawa ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan isi daripada gadget atau smartphone. Ya, sekarang kita dengar ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Madinah atau di Makkah, itu suara-suara handphone yang kadang-kadang yang sebelah sini
versi gurun, yang ini dangdutan. Luar biasa teman-teman. Syekh sampai menetes. Bahkan salah seorang imam Masjid Nabawi, dan itu kita dengar sendiri, setelah sholat ketika ada terdengar suara seperti itu, beliau mengambil mikrofon dan menasihati kaum muslimin, membacakan sepotong ayat, ana lupa ayatnya, yang mengancam tentang orang-orang yang membuat fitnah, ya, tanpa ada dosa sedikit pun yang dilakukan oleh orang lain. Terfitnah orang karena mendengar suara handphone yang merupakan musik ketika orang sedang sholat. Nah, teman-teman hafizakumullah, begitulah fitnah demi fitnah. Semakin hari, semakin kita menghadapi hari esok, semakin banyak fitnah yang kita temui. Seperti Nabi SAW mengatakan di sini, seperti qita'il laili mudhlima, gelap gulitanya malam. Gelap gulitanya malam, ya. Alladzi fil lail mudhlim la nura fihi wala dhiya. Tidak ada cahaya sedikit pun, sehingga tidak bisa memandu orang yang sedang berjalan. Dia rawan terpeleset, rawan masuk lubang, rawan menginjak duri. Begitu. Saking dahsyatnya fitnah itu. Untuk kokoh di dalam agama sulit. Sehingga Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, teman-teman hafizakumullah, nanti miwaraikum, di zaman setelah kalian, orang yang sabar dalam kekokohan agamanya itu sangat sulit sekali. Seperti mereka memegang bara api. Dan yang beramal soleh di antara mereka, orang akhir zaman itu, akan memperoleh 50 pahala dari kalangan kalian. Para sahabat bertanya, minna au minhum ya Rasulullah, untuk menegaskan dari kalangan mereka atau kalangan kami ya Rasulullah. 50 pahala, 50 kali lipat pahala itu, atau setara dengan 50 pahala amal soleh yang mereka kerjakan dari generasi mereka atau dari kami ya Rasulullah. Nabi SAW menjelaskan dan menegaskan, bal minkum, akan tetapi dari generasi kalian. Subhanallah. Kita sama-sama tahu betapa hebat dan tulusnya amal soleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi di zaman fitnah, amal soleh menjadi nilai yang tinggi dan besar. Kenapa? Sulit teman-teman hafizakumullah untuk beramal di zaman kita sekarang. Ya, di sebagian masjid untuk sholat tarawih menghindar kamera aja kita sulit. Keliling kamera, subhanallah. Sampai-sampai kita menghindar untuk sholat tarawih. Di ujung-ujung terpaksa harus di saf yang berikutnya karena kamera di mana-mana. Sulit untuk menjaga keikhlasan. Ya. Makanya saya menganjurkan yang lain-lain biarlah yang live itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja. Antum gak usah ikut-ikutan live. Nasihat, ya, sekedar usulan untuk sholat tarawih. Kan mumpung ini Ramadan mau sebentar lagi akan masuk, ya. Perlu dipertimbangkan oleh panitia-panitia. Kira-kira ada nggak maslahatnya, ya? Atau biarkan saja yang live itu hanya Masjidil Haram di Makkah dan Masjid An-Nabawi di Madinah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ini usulan ana pribadi, ya, untuk teman-teman di sini. Baik, fitnah, syahwat dan syubhat yang luar biasa. Justru malah semakin tua zaman, semakin bermacam dan beragam fitnah, syahwat dan syubhat itu. Oleh karenanya kita harus punya tameng, ya, untuk menangkis fitnah tu syahwat.
itu perlu iman. Makanya harus berusaha untuk meningkatkan dan memompa iman. Yang paling baik itu dengan cara ngumpul-ngumpul ngaji. Oleh karenanya para sahabat sering sekali mengatakan hayya bina nu'minu sa'ah. Sini kita duduk-duduk sebentar untuk memompa iman. Saling mengingatkan. Karena ini bermanfaat. Mengingatkan saudara dan saudari kita itu sangat bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Perlu iman teman-teman, hafizakumullah. Hadirkan rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, dan kelak semua akan dihisab dan disidang oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Akan diinterogasi secara individu tanpa adanya penterjemah. Nah, kemudian fitnah, syubhat itu ditangkis dan dibendung dengan ilmu. Syubhat-syubhat yang dulu tidak pernah kita dengar, tetapi bersamaan dengan perkembangan teknologi kita dengar syubhat-syubhat yang super aneh. Dulu kita kokoh beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi sekarang kita mulai muncul keraguan, iyadzan billahi ta'ala, karena syubhat-syubhat yang begitu banyak dan beragam yang kita terima di handphone kita melalui media sosial, mulai timbul keraguan di dalam kekokohan dalam agama. Nah, ini fitnah, ya. Oleh karenanya kokohkan agama dan keistiqomahan untuk menghindari syubhat dengan ilmu dan bertanya kepada ahlul ilm. Karena yang namanya seorang muslim tidak bisa terlepas dari ulama. Kemana mereka akan bertanya, berkonsultasi tentang agama mereka kalau bukan kepada ulama? Ya, teman-teman hafizakumullah, ini sangat dahsyat sekali ya hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW memberitakan di akhir zaman nanti ada fitnah yang gelap gulita. Saking gelapnya Nabi SAW mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari sebagai seorang mukmin, dia bukan hanya ganti baju teman-teman, perhatikan baik-baik. Wa yumsi kafiran, di sore hari ngapain? Menjadi seorang yang murtad, kafir. Ya, wa yumsi mu'minan, di sore hari dia mukmin. Wa yusbi kafiran, di pagi harinya menjadi murtad. Iyadzan billahi ta'ala. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka gadaikan, jual agama mereka untuk kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu tidak hanya harta saja. Dan pernah juga kita katakan di sini, tidak terhitung jumlah orang yang menukar agamanya karena iming-iming harta. Sebagaimana tidak terhitung juga orang yang murtad karena wanita. Ya. Ada seorang, katakanlah mungkin pangkatnya perwira lah kita katakan, yang sudah
mengomandoi pasukan. Ketika bertugas di negeri kufar, ada seorang wanita yang dia taksir. Dan perwira ini teman-teman hafizakumullah, seorang yang hafidh Quran. Karena pada zaman dahulu biasanya pemimpin-pemimpin itu, pemuka-pemuka itu didahulukan yang mereka memang hafal Al-Quran. Singkat cerita, karena tertariknya perwira ini dengan seorang gadis yang dia taksir dari orang kufar, dan dia bermaksud untuk melamar, tapi gadis itu mengajukan persyaratan. Saya akan terima lamaran Anda jika Anda mau meninggalkan agama Anda. Setuju, deal. Beberapa tahun kemudian kaum muslimin datang ke negara ini, ke negeri ini. Lalu bertemulah dengan si perwira itu, dan mereka kaget dengan apa yang mereka lihat, bahwa orang ini telah murtad. Kenapa? Apa yang ditanya kepada si perwira ini, apa yang menyebabkan kamu kok bisa sedemikian rupa? Kata dia, tidak ada yang kuingat dari Al-Quran satu huruf pun kecuali firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir yang berkeinginan kelak di akhirat kalau mereka dulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Betapa banyak orang-orang kafir menginginkan kelak di akhirat kiranya mereka hidup dulu sebagai seorang muslim. Subhanallah, dengan kuasa Allah teman-teman hafizakumullah, orang yang hafid Quran ini lupa semua dari isi Al-Quran kecuali sepotong ayat ini. Allah jadikan dia menghafal ayat ini untuk memberikan pelajaran kepada orang yang bertanya tentang keislamannya dahulu, dan sehingga itu menjadi pelajaran, dan antum juga dengar pelajaran itu hari ini. Mengerikan fitnah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, sangat mungkin seorang yusbih mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya, pagi hari mukmin, sorenya kafir, atau sebaliknya, sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Kenapa? Dia tukar, dia gadaikan agamanya untuk kesenangan dunia. Ada yang digadaikannya untuk mendapatkan harta, ada yang digadaikannya untuk mendapatkan wanita seperti yang diceritakan tadi, ada yang digadaikannya untuk mendapatkan tahta. Ya. Nah, ini semua masuk kepada kata arad dunia yang mungkin kita garis bawahi di sini. Menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Masuk ya. Pertama tadi harta, tahta, wanita, ya, jabatan sama saja. Tidak hanya harta saja ya, maksudnya tidak hanya harta saja. Nah, teman-teman hafizakumullah, makanya salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terhindar dari fitnah kehidupan adalah kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala sehabis tasyahud akhir dengan 4 perkara. Di antaranya dari fitnah kehidupan. Ya. Karena memang fitnah kehidupan itu luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang tergulung dalam arus syahwat dan syubhat. Nah,
Nabi SAW mengatakan, ya fal yasta'id billahi min arba', hendaklah kamu berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ini tentunya sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnati. Ya, lafaznya beda-beda ya. Kita bacakan yang diriwayatkan oleh Muslim di sini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 perkara. Ini fitnah yang maha dahsyat, teman-teman. Coba untuk perhatikan baik-baik. Pertama, fitnah jahannam. Kita pernah menyampaikan satu hadis di sini tentang kedalaman neraka jahannam, di mana lagi duduk-duduk Nabi SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada suara gemuruh. Ditanyakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, suara apa itu? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW mengabarkan itu batu, ya, yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu, baru hari ini sampai ke neraka, ke dasar neraka. Luar biasa dalamnya. Dan kita jangan lupa hadits Nabi SAW yang mengatakan huffat al-annar bisyahwat, bahwa neraka itu diliputi, jalan menuju neraka itu diliputi dengan syahwat. Sebagaimana jalan menuju surga huffat bil makarih, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya. Maka ini fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Telah menyampaikan setelah kematian akan ada begini dan begitu. Ini bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Yang disampaikan itu baik melalui Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang sangat mengerikan, teman-teman. Hafizakumullah. Dari mulai alam barzakh yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis tidak seperti biasanya, saking dahsyatnya alam barzakh itu. Nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Sehabis tasyahud kita berlindung dari 4 perkara. Pertama tadi azab jahannam, yang kedua min azabil qabr, dari azab kubur. Nah, ini juga fitnah yang super dahsyat. Dan yang ketiga min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang berikutnya dari keburukan fitnah Masih ad-Dajjal. Luar biasa ini makhluk Allah ciptakan untuk menguji orang-orang akhir zaman. Di antara kemampuan Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bayangkan, luar biasa. Ya. Wajar orang-orang terfitnah. Dan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya orang-orang yang sudah sangat buruk sekali. Di situ baru Allah Jalla wa ala utus atau kirim Ad-Dajjal. Kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya. Halaman 125. Dari Abu Sirwata bi kasri sin al-muhmala wa fathiha. Bisa juga sarwata atau sirwa'ah atau sarwa'ah. Namanya Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu.
Qal sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-'asr. Fasallam thumma qama musri'a. Fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujar nisaihi. Fafazi'a an-nasu min sur'atihi fakharaja 'alaihim. Fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi. Qal Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqati fakarihtu an ubayyitahu. At-tibr qita' dhahabin aw fiddatin. Ya, munasabah hadis yang baru saja kita bacakan tadi, hadis pertama tadi, ya. Maksudnya kecocokannya dengan bab yang berbicara tentang bersegera untuk melakukan amal soleh itu sangat jelas sekali ya teman-teman. Hafizahumullah. Jangan menunggu tetapi lakukan kalau kita ingin berbuat kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan tadi dalam lafaz badiru, yang artinya segeralah. Dari lafaz ini cocoklah antara hadis ini dengan bab. Hadis yang kedua nanti juga akan kita sebutkan di mana titik kecocokannya dengan bab. Kita lihat terjemahannya pada halaman 125. Dari Abu Sirwa'ah Uqbah Ibn Al-Harith, dia berkata, saya pernah sholat asar di Madinah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan salam kemudian berdiri dengan cepat, lalu melangkah di antara pundak para jamaah menuju ke sebagian kamar istri beliau. Orang-orang sangat terkejut karena Nabi SAW tergesa-gesa. Antum garis bawahi. Berarti ini bukan kebiasaan Nabi SAW setelah sholat. Ini ada satu kondisi yang membuat Nabi SAW habis salam langsung keluar. Karena Nabi SAW bertindak sebagai imam. Ya. Para ulama diantaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan tidak sepatutnya, mohon maaf, bagi imam sholat untuk buru-buru meninggalkan sholat setelah dia salam. Kenapa? Karena manusia ingin istifadah dengan dia, ingin mengambil faedah atau ingin merasakan ketenangan. Coba bayangkan kalau imam setiap sholat langsung keluar, bagaimana dengan makmumnya? Ya kan? Jangan-jangan makmumnya lebih dulu. Salam kirinya udah di pintu. Karena tidak ada teladan yang mereka dapatkan dari imam. Nah, ini kondisional. Nabi SAW kondisinya tidak seperti itu sehingga membuat para sahabat kaget. Nah, ini kita menikmati teman-teman hafizahumullah ketika kita belajar hadis. Di samping konten hadis itu yang kita pelajari, tetapi kita menikmati sisi lain yang diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini menunjukkan mereka itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu betul-betul ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat lalu mereka amalkan dari setiap gerakan dan ucapan yang mereka terima dari Nabi alaihi salatu wasallam. Coba lihat, sampai sedetail ini mereka menukilkan kepada kita. Maka ini menjadi sesuatu yang menghilangkan keraguan kita sama sekali dari syariat Islam ini. Bahwa semua telah diterangkan dalam syariat Islam yang mulia ini. Kebaikan dan keburukan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan takrirnya, penetapannya.
Seperti ini dituturkan oleh para sahabat, perbuatan Nabi SAW yang tidak biasa. Tiba-tiba begitu salam, selesai sholat asar, Nabi SAW keluar menuju kamar sebagian istrinya. Orang-orang sangat terkejut. Nah ini dari kata ini terbuktilah bahwa ini kondisi yang insidentil. Ada keperluan yang mendesak. Nah, orang-orang sangat terkejut dengan tergesa-gesanya beliau. Kemudian beliau keluar menghadap mereka, menjelaskan kenapa, apa gerangan yang membuat Nabi SAW tergesa-gesa sedemikian rupa. Maka beliau melihat bahwa mereka heran terhadap sikap beliau yang tergesa-gesa. Beliau bersabda, aku ingat sesuatu dari batangan emas yang ada padaku. Aku tidak suka kalau ia menahanku, melalaikanku dari ibadah kepada Allah. Maka segera aku perintahkan untuk membagikannya. Dalam satu riwayat disebutkan, aku meninggalkan rumah emas batangan dari sedekah, dalam kurung zakat. Ya, maka aku tidak suka kalau aku masih menyimpannya sehingga bermalam. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa zakat segera mungkin harus didistribusikan, jangan ditahan. Ini bagi para pengumpul donasi-donasi yang memang untuk keperluan umat atau kemanusiaan, segera. Ini Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini dalilnya. Segerakan, jangan tahan-tahan, ya, karena itu bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Teringat aja kita, oh ini ternyata belum tersalurkan dana-dana anak yatim. Ya, sebagian masjid diumumkan dana anak yatimnya ratusan juta rupiah. Ya segerakanlah, dimohon untuk disegerakan untuk memberikannya kepada yang berhak. Nabi SAW terganggu, risih beliau alaihissalam, bersegera. Nah, ini munasabahnya, kecocokan hadis ini dengan bab. Nabi SAW bersegera untuk menunaikan itu. Terlebih lagi ini berkaitan dengan hak orang lain. Nah, kita lanjut setelah adzan Isya dikumandangkan bi'idznillah.
Baik, mungkin kita simpulkan saja hadis yang kedua ini dari bab bersegera melakukan kebaikan, ya. 3 atau 4 dari faedah kita dapatkan dari Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, dan selebihnya dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, teman-teman hafizakumullah, faedah yang pertama, wajib bersegera melakukan kebaikan apapun kedudukan kita. Di sini lihat, Nabi alaihissalatu wassalam yang tidak diragukan lagi kesolehan dan ketakwaan serta amal solehnya, bersegera melakukan pendistribusian zakat, ya. Apalagi berkenaan dengan hal yang diwajibkan, maka itu harus segera dilakukan. Yang berikutnya, seperti yang kita katakan tadi, ini kita simpulkan saja, tadi sudah kita singgung juga, yaitu bukan dari kebiasaan Nabi alaihissalatu wassalam segera bangkit seusai salam dari sholat fardu. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam ngapain? Berzikir dengan zikir yang ma'ruf, ya. Yang kedua, dianjurkan kepada imam sholat untuk jangan bersegera bangkit seusai salam. Tenang dulu, karena itu akan menghadirkan ketenangan kepada makmum yang sholat di belakangnya. Dan mungkin orang mengambil istifadah darinya, bertanya tentang sebuah permasalahan dalam agama dan yang lain-lainnya, ya. Atau informasi-informasi di zaman kita sekarang, ada orang datang ke sini, tentu imam yang ditanyanya, Pak Imam, ada kajian apa saja di sini? Bagaimana agendanya, agenda pekanannya, ya kan? Nah, itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga ya. Yang keempat berarti. Yang keempat, bila kita perhatikan teman-teman hafizakumullah, hadis yang mulia ini, maka kita dapatkan praktek lapangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing imam sholat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggelar zikir berjamaah, ya kan? Dalam hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Nah, tidak dinukilkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat berzikir selepas sholat. Tambahan dari ana, karena hubungan makmum dengan imam selesai dengan salam, ya. Tidak ada keterkaitan lagi. Kalau imam berzikir kemudian dia doa minta tambahan ini tambahan itu, si makmum minta kebaikan ini kebaikan itu masing-masing, ya kan? Tidak dipandu oleh Nabi SAW mereka untuk berzikir bersama, sama-sama berzikir, iya, ya kan? Si A zikir di sudut sana, si B zikir di sini, imam zikir di sini, si C zikir di sana, dan semuanya berzikir. Apa buktinya semuanya berzikir? Karena mereka heran ketika itu Nabi SAW tergesa-gesa, habis salam langsung keluar. Ya, ini faedah yang keempat. Yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, pada hadis ini tampak bolehnya untuk melangkahi leher orang yang sedang duduk di dalam masjid setelah salam, ya.
Nah, jangan nanti sebagian orang menilai enggak ada akhlaknya. Nah, ya kan? Karena sudah terputus hubungan antara makmum dan imam. Dia boleh bergeser ke tempat lain. Terlebih lagi jika ada hajah, kebutuhan, ke kamar mandi kah, atau dia ada kegiatan di luar kah, yang jelas hubungannya dengan imam terputus karena sudah salam, tidak ada keterikatan lagi. Jangan dikatakan orang sholat tanpa zikir jama'i seperti makan tidak pakai lauk katanya. Ini analogi dari mana? Ya kan? Sudah putus ya akhi. Setelah imam mengucapkan salam ke kiri, putus hubungan antara imam dan makmum. Ya. Jangan ada yang menganggap sampai selesai imam sholatnya 5 menit, zikir dan doanya 15 menit. Terlambat dia ngantar anak sekolah. Iya kan? Kalau sholat subuh umpamanya. Enggak, antum keluar saja karena sudah selesai hubungan antara imam dan makmum. Ya. Teman-teman hafizakumullah, namun ada satu yang kita sorot sedikit. Kalau kita menjadi tamu ya, usul ini, ketika kita berada di suatu tempat dan kita di situ gharib, asing, maka seusai sholat jangan buru-buru, zikir, baca zikir, tidak masalah sampai semua jamaah selesai daripada ritual mereka. Nah, ini juga bagian dari sikap hikmah, wallahu taala alam. Karena kita gharib di situ, asing. Kalau dia berpotensi untuk menyampaikan yang benar, sampaikan, nggak ada masalah. Ya, ini usul kepada teman-teman agar memperhatikan ya hikmah yang kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Nah, kemudian jangan dilakukan ya ketika sebelum sholat, apalagi di hari Jumat. Nah, ini dilarang. Nabi SAW menegur seorang yang melakukan demikian dengan mengatakan ijlis faqad adait. Duduklah kamu yang orang melangkahi pundak orang lain. Nabi SAW menegurnya, duduklah, sesungguhnya kamu telah menganiaya orang lain. Yang berikutnya disebut oleh Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa dalam hadis ini Nabi SAW adalah seorang manusia biasa seperti kita, di mana beliau juga lupa, terkadang lupa. Karena Nabi SAW tadi dalam hadis disebut ngapain tadi? Lupa. Ada satu emas yang lupa seharusnya didistribusikan. Ya, Nabi SAW lupa, dan juga Nabi SAW tidak berilmu kalau tidak diberikan ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah beritakan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian secara ringkas teman-teman hafizakumullah, ya, yang membedakan Nabi SAW dengan manusia biasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya dalam Kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis, barang siapa yang bersaksi 5 perkara maka dia akan masuk surga. Salah satu dari 5 perkara itu adalah syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasul. Sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut 2 sematan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa sederhana kita 2 jabatan atau titel, sebagai abdun dan sebagai rasul. Ternyata ada pelajaran di situ teman-teman. Disebutkan abduhu wa rasuluh,
Pertama abdun, supaya menghilangkan keinginan untuk gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan hak Allah yaitu ibadah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering sekali itu jemaah-jemaah umroh, haji, beberapa kali kita dengar langsung meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam langsung. Nah, ini tidak boleh. Semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru kita bacakan hadisnya. Berta'awudlah kepada Allah dari 4 perkara. Kepada siapa berta'awud? Berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi masih hidup. Apa setelah Nabi meninggal ada kesaktian tertentu yang Allah berikan sehingga kita legal untuk berdoa kepadanya, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak mungkin. Ya. Jangan berikan, teman-teman, kita memang tidak boleh beribadah kecuali di atas petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh kita melari sedikit pun dari rel ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal agama. Tetapi ini jangan menjadikan kita memberikan ibadah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpanduan iya kepada beliau sepenuhnya, ini sebuah kewajiban. Memberikan ibadah haram hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram. Enggak boleh. Syirik. Karena syirik itu definisi sederhananya adalah memalingkan ibadah yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah. Jangan dilihat siapa yang diberikan ibadah ini dan apa yang diberikannya. Maksudnya apakah itu seorang rasul, nabi atau berhala, batu, tidak perlu dilihat. Tetapi tindakan ini sudah tindakan kesyirikan. Garis bawahi kata, kita katakan tindakan kesyirikan. Teman-teman hafizakumullah, tidak, kita sedang tidak memvonis individu yang melakukannya. Ya. Karena ini ada aturan yang sangat ketat. Kalau ada kita lihat orang meminta kepada kuburan, tidak boleh kita katakan, kita tunjuk hidungnya, kamu musyrik, enggak boleh. Ya. Harus dijelaskan, mungkin ada keraguan pada dia, ada syubhatnya, ada ketidaktahuannya. Kita berbicara secara umum. Kalau ada yang mengerjakan seperti ini, bahwa ini adalah tindakan kesyirikan. Yang kedua, kata wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, supaya jangan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu di tengah, al-wasitiyah, tengah, bainal ifrat wa tafrid, tidak hulu dan tidak juga teledor, di tengah. Memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang kita harus beribadah sesuai dengan petunjuknya, karena itu juga merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjut. Setelah kita tadi sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, tidak mengetahui perkara yang gaib dan tidak boleh diberikan kewenangan uluhiyah, ketuhanan kepadanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan syiddatul amanah wa 'idhamiha, beratnya memikul amanah. Nah ini teman-teman hafizakumullah, ana nasihatkan jangan sembarangan galang donasi. Berat amanahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam habis sholat fardu asar langsung mendistribusikan zakat. Kenapa? Khawatir beliau alaihi salatu wasallam ini akan mengganggunya pada ibadahnya. Ini amanah. Ya. Sebagian ada, ini dugaannya, justru malah
merasa asik. Merasa asik bukan merasa dia diamanai. Merasa asik kalau ikut menggalang dana yang jumlahnya fantastis. Ya. Justru hadirkan amanah ini berat sekali teman-teman. Ya. Berikutnya yang terakhir, dalam hadis ini terkandung juga dalil bolehnya mewakilkan dalam mewakilkan orang lain, ya, untuk membagi sesuatu yang harus dibagikan. Tadi Nabi SAW ingin mewakilkan seseorang untuk membagikan emas yang ada pada beliau, ya, dan juga boleh mewakilkan seperti melakukan ibadah haji, menunaikan, maksudnya mendistribusikan zakat. Ada orang lain yang ingin berzakat, diserahkannya kepada seseorang untuk orang ini menyerahkannya kepada orang yang mustahak atau mustahik, ya, kepada yang mustahak, yang berhak, maka itu boleh. Menyerahkannya kepada yang berhak, mustahik, maka itu boleh. Kemudian juga dalam jual beli mewakilkan, dalam ar-rahan, menggadaikan dan yang sejenisnya itu boleh. Ya, kesimpulannya bahwa dalam dua hadis ini terlihat sekali mubadarah, bergegas melakukan amal soleh. Pada hadis pertama tadi, fitnah yang begitu besar yang melanda, ya, seorang bisa murtad dalam satu hari, satu atau dua kali, karena dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Teman-teman hafizakumullah, terkait masalah kesenangan dunia yang tidak abadi, baru saja tadi kita dapatkan informasi, mudah-mudahan hoax informasi. Ada seorang kakek punya 33 gedung dan semuanya rata karena gempa di Turki. Disebutkan dalam berita itu, ini berita ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tidak bisa menyambung hidup kecuali atas bantuan donasi orang lain. Subhanallah. Dari orang kaya sekaya-kayanya nyungsep mendadak nyungsep menjadi orang fakir. Dunia itu punya gedung 33 atau puluhan lah, tadi sekilas dibaca begitu, ya. Gedung tinggi, habis dunianya dalam sekejap. Yang tinggal apa? Kekokohan agama. Itu yang tinggal. Gak bermanfaat itu gedung-gedung itu. Gak bisa makan dia kalau gak diberikan orang lain. Tadinya orang yang paling kaya, luar biasa. Lihat perubahan terhadap dunia kita itu bisa saja seketika teman-teman. Tapi untuk agama harus kokoh, ya. Untuk agama harus kokoh. Apapun yang terjadi, tetap dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk istiqomah. Ini pelajaran, salah satu pelajaran yang kita dapatkan dari sekian banyak pelajaran terkait gempa di Turki. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.